Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak, yakni kita masuk kepada dua bab. Yang pertama adalah etika berpakaian dan berhias, dan yang kedua adalah etika di jalan. Kita mulai saja dari etika berpakaian dan berhias. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian bagus atau pantas yang dimiliki dan bersih. Jadi seyogianya bagi seorang santri atau seorang umat muslim itu harus berpakaian yang bagus. Maksudnya bagus ini apakah harus baru? Tidak. Maksudnya bagus ini adalah pantas untuk dipakai. Kalau lelaki pakainya pakaian yang sopan, kalau perempuan pakaian yang menutup aurat. Dan juga jangan lupa pakaiannya itu bersih, sehingga orang akan senang melihat kita cara berpakaian itu karena bersih, tidak merasa risih. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat salah satu sahabat ini memakai pakaian yang jelek. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi kalau misalkan Allah mengkaruniai dirimu atau santri-santri atau umat muslim ini dengan harta yang lebih, maka berpakaianlah dengan pakaian yang bagus. Karena apa? Karena ini berarti kita menandakan mensyukuri nikmat dan kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita nggak buat foya-foya, tetapi emang kita untuk berpakaian yang bagus, yang rapi, yang enak dilihat ketika beribadah atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pakaian harus menutup aurat. Jadi, tidak longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, apalagi perempuan. Ini nggak boleh perempuan memakai pakaian yang sampai lekuk tubuhnya itu terlihat, dan tebal, tidak tipis juga hingga memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Jadi nggak boleh pakaian tipis sampai nerawang ke bagian dalamnya, itu tidak boleh. Jadi harus yang bisa menutup aurat, karena walaupun ada pakaian itu menutup aurat tetapi terawang karena tipis, maka itu sama aja tidak menutup aurat. Jadi harus diperhatikan. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau misalkan orang laki-laki, ya pakaiannya itu pakaian seperti pakaiannya laki-laki. Kalau orang perempuan nggak boleh pakaian seperti pakaian laki-laki. Jadi perempuan yang harus berpakaian sebagaimana perempuan semestinya. Ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat atau mengutuk kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Ini dinamakan dalam bahasa Arabnya itu adalah tasyabuh atau penyerupaan. Nah, penyerupaan ini bukan hanya dalam pakaian aja, tapi dalam hal-hal yang lain. Misalkan nggak boleh seorang lelaki itu berperilaku seperti perempuan, atau perempuan itu berperilaku seperti laki-laki, misalkan bencong atau apa. Ini tidak diperbolehkan, karena itu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Yang keempat adalah tidak mengenakan pakaian ketenaran atau yang berlebihan, yaitu asyuhrah dalam bahasa Arabnya. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi jangan terlalu berlebihan memakai pakaian yang menampakkan kalau dia itu kaya. Nggak perlu, cukup bagus, enak dilihat,
dan rapi, bersih, walaupun tidak baru itu sudah cukup. Nggak perlu sampai memakai pakaian yang bisa terlihat mewah di depan orang-orang, tidak diperbolehkan. Yang kelima, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah. Beliau berkata bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan sesuatu pun di rumah beliau yang ada gambar salibnya, melainkan beliau itu menghapusnya. Jadi jangan ada sampai sesuatu yang ada gambar salibnya. Dan juga dari Sayyidina Aisyah juga bahwasannya Aisyah pernah membeli sebuah bantal untuk duduk yang terdapat gambar-gambar padanya. Jadi bantalnya itu terdapat banyak-banyak gambar. Maka Nabi Muhammad berdiri di pintu dan tidak mau masuk rumah. Kata Aisyah, maka aku berkata, aku bertaubat kepada Allah dari dosa yang aku lakukan. Kenapa Anda tidak mau masuk? Kata Sayyidina Aisyah. Nabi menimpali, bantal apa ini? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, untuk duduk di atasnya dan berbantal dengannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan ini. Dan sesungguhnya malaikat tidak masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambarnya. Misalkan apa? Gambar-gambar patung, rumah yang ada patungnya, rumah yang ada lukisan yang hidupnya, itu kalau bisa jangan ada di rumah seperti itu, karena nanti malaikat tidak mau masuk ke rumah tersebut. Yang keenam, laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Jadi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian sarung yang 100% dari sutra, itu tidak diperbolehkan. Atau memakai emas, kalung, gelang, pakaiannya emas, perhiasan emas, itu juga tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya pakai kain sutra ketika berperang pada zaman dahulu itu diperbolehkan. Karena apa? Karena dengan memakai sutra itu kita bisa melindungi diri kita, karena sangat licinnya kain sutra, sehingga andaikan panah atau pedang itu terkena oleh kain sutra maka tidak akan berdampak parah. Makanya itu diperbolehkan. Karena apa? Dalam keadaan terpaksa. Tetapi selain itu untuk bergayaan maka tidak diperbolehkan. Makanya sarung yang 100% dari sutra itu tidak diperbolehkan bagi lelaki, tapi boleh bagi perempuan. Makanya hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum lelaki dari umatku, kata Rasulullah SAW. Selanjutnya yang ketujuh adalah pakaian lelaki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki ya. Ini jangan sampai seorang santri itu pakai sarungnya sampai melebihi mata kakinya, melewati mata kaki, itu jangan sampai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain adalah di neraka. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sedangkan perempuan maka pakaiannya wajib menutup seluruh badannya termasuk kedua kakinya. Nah, berbeda kebalikannya dari perempuan. Kalau laki-laki tidak boleh menutupi mata kakinya, kalau perempuan harus menutupi, bahkan kakinya itu harus ditutupi. Misalkan pakai kaos kaki misalkan. Adalah haram hukumnya orang yang menyeret pakaian karena sombong dan bangga diri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan memperhatikan di hari kiamat kelak kepada orang yang menyeret kainnya karena sombong. Kemudian yang kedelapan adalah disunahkan mendahulukan bagian yang kanan ketika mengenakan pakaian atau yang lainnya. Jadi ketika mau mengenakan pakaian, mau mengenakan celana, itu didahulukan bagian yang kanan terlebih dahulu. Kalau misalkan pakaian, bagian yang kanan. Kalau pakai celana, kaki kanan terlebih dahulu. Kalau pakaian, tangan kanan terlebih dahulu dimasukkan. Hal ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah.
Beliau berkata Rasulullah itu suka bertayamum. Maksudnya apa bertayamum? Itu artinya memulai sesuatu dengan bagian yang kanan terlebih dahulu. Itu tayamum dari kata yumna. Di dalam segala perihalnya, ketika memakai sandal Rasulullah mendahulukan kaki kanan. Ketika menyisir rambut Rasulullah mendahulukan bagian yang kanan. Ketika bersuci Rasulullah mendahulukan juga bagian yang kanan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah itu suka memulai segala sesuatu itu dengan mendahulukan bagian yang kanan. Yang kesembilan, disunahkan kepada orang yang mengenakan pakaian baru membaca Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan mengkaruniakannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Ini doanya untuk memakai pakaian yang baru. Ini adalah doanya. Kemudian yang 10, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Jadi kita disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Hal ini berdasarkan hadis yang suatu hadis yang mengatakan pakailah yang berwarna putih dari pakaianmu karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaianmu. Rasulullah juga suka sesuatu yang berwarna putih. Makanya bagi umatnya disunahkan memakai pakaian yang warna putih. Apalagi ketika hari Jumat. Hari Jumat itu disunahkan seseorang itu mengenakan pakaian yang berwarna putih. Yang ke-11, disunahkan menggunakan parfum bagi laki-laki dan bagi perempuan, kecuali bila keduanya dalam keadaan berihram untuk haji atau umrah, maka tidak boleh memakai wangi-wangian. Atau jika perempuan itu sedang berihdad atau berkabung atas kematian suaminya, misalkan ada seorang perempuan kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan ini harus ihdad. Hukumnya nanti di bab fikih itu ada. Dan orang yang ihdad, perempuan yang ihdad ditinggal wafat suaminya ini tidak boleh memakai wangian. Atau jika ia berada di suatu tempat yang ada laki-laki asing bukan mahramnya, karena hal ini telah dilarang. Jadi perempuan itu nggak boleh memakai wangian yang mana kalau misalkan dia itu mau berkumpul dengan yang selain mahramnya. Jadi pakai wangian untuk suaminya, pakai wangian untuk keluarganya. Itu diperbolehkan, tapi untuk yang bukan mahram itu tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk memakai wangian. Tapi kalau misalkan orang laki-laki disunahkan pakai wangian selagi bukan ihram dan bukan sedang berhaji. Yang terakhir ke-12, haram bagi kaum muslimin membuat tato di badannya, itu haram. Menipiskan bulu alis, misal kebanyakan ini perempuan, itu juga nggak diperbolehkan, haram. Memotong gigi supaya cantik atau dipahat giginya agar supaya rata, itu juga tidak diperbolehkan, haram. Dan menyanggul atau menyambung rambut itu juga haram. Hal ini berdasarkan sabda yang dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat atau mengutuk wanita pembuat tato di badannya dan wanita yang minta dibuatkan tato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan bulu alisnya, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Kenapa diharamkan? Karena itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh, itu sama aja merubah bentuk dari bentuk asli yang telah diciptakan Allah, yang telah ditakdirkan Allah kepada kita. Makanya tidak diperbolehkan. Operasi wajah itu tidak diperbolehkan juga, kecuali dalam segi kesehatan, misalkan habis kecelakaan, maka ini diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya nggak ada apa-apa operasi wajah, tidak diperbolehkan karena merubah ciptaan Allah. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya atau menyanggul rambutnya. Jadi misalkan rambutnya itu tipis disambung dengan rambut palsu atau rambut yang lain, nah ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah etika di jalan. Jadi bagaimana etika kita ketika sedang berada di jalan itu bagaimana? Nah ini dijelaskan. Yang pertama,
berjalan dengan sikap yang wajar dan tawadhu. Orang jalan itu nunduk, jangan terlihat kita itu mendongakkan kepala sehingga orang akan memandang kita sombong, itu jangan. Maka tidak sombong, nggak boleh nggak sombong di jalan itu, ugal-ugalan di jalan, merasa motor kita bagus, misalkan mobil kita bagus, itu tidak boleh sombong ketika berjalan. Atau mengangkat kepala karena sombong, nah, jalannya seperti ini tidak boleh. Atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur, sombong. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ini surat Al-Luqman ayat 18. Jadi kalau bisa seorang santri atau seorang muslim ini kalau berjalan itu nunduk. Sekali-sekali lihat depan, biar apa? Biar tidak tertabrak ada yang di depannya. Tetapi apa? Harus memperhatikan jalan istilah. Tapi menunduk sebisa mungkin. Itu menandakan kalau kita itu tawadhu, rendah hati, tidak sombong dari cara berjalan kita. Jadi cara berjalan orang itu bisa menentukan sifat orang tersebut, karena kebanyakan orang sombong itu berjalannya dengan menengahkan kepala ke atas. Dan orang yang tawadhu biasanya jalan dengan memalingkan wajahnya ke bawah. Yang kedua, memelihara pandangan mata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi dijaga matanya kalau di jalan, jangan sampai kita melihat sesuatu yang haram di jalan. Baik itu laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, sama aja tidak diperbolehkan. Ghaddul basar, yaitu menundukkan kepala. Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak mengganggu orang lain ketika di jalan. Jangan sampai kita itu berjalan dengan mengganggu orang lain. Misalnya apa? Tidak membuang kotoran, tidak kencing di jalanan, tidak kencing di depan rumah orang atau di tempat umum, atau sisa makanan di jalan-jalan manusia, yaitu membuang sampah sembarangan maksudnya. Dan juga tidak buang air besar, air kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat bernaung, karena hukumnya apa? Haram, tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan di bab istinja pada bab fikih. Itu kan tidak boleh membuang hajat di tempat orang yang biasanya bernaung, misalkan apa? Halte bis, pohon, rumah seseorang, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau misalkan di jalan itu ada paku, disingkirkan, atau misalkan dia ada kayu yang tajam, disingkirkan, karena bisa membahayakan kendaraan yang lain. Misalkan ada jalan hancur, kita punya duit, disemen jalannya, diperbaiki. Misalkan di depan rumah kita jalanannya nggak rata, kita perbaiki sendiri. Diniatkan sedekah, maka kita akan mendapatkan pahala. Ini karena apa? Karena itu merupakan sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu sama aja sedekah. Karena apa? Karena seseorang tersebut bisa masuk surga karena sedekah tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya. Jadi di jalan ada duri, orang tersebut menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Sebab apa? Sebab hanya sepele saja. Sebab apa? Sebab hanya menyingkirkan duri yang ada di jalan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Sebab hal yang remeh bisa masuk surga. Jadi biasa kan kalau di jalan itu ada paku atau ada kayu yang bisa membahayakan pejalan kaki atau motor atau mobil, itu dibuang, disingkirkan, dipinggirkan dari jalan. Paham ya? Yang kelima, menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Ini adalah orang muslim, adabnya orang muslim. Mengaturkan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib.
baik salamnya itu dari orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Apalagi misalkan di Yaman sering orang nggak kenal itu bilang assalamualaikum, maka harus kita jawab waalaikumsalam. Karena apa? Karena memberikan salam itu adalah doa, berarti sama aja orang tersebut mendoakan kita, maka kita harus menjawab doanya dengan mendoakan mereka juga, timbal balik, sama-sama berdoa untuk keselamatannya. Ini hukumnya wajib. Apa yang wajib? Yaitu menjawab salam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya. Dari 5 perkara tersebut disebutkan diantaranya adalah menjawab salam. Hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari dan Imam Muslim. Yang keenam adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga diwajibkan dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Apabila dia punya kekuasaan, bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaannya, dengan menjadi pemimpin, maka kerjakanlah. Apabila hanya bisa dari ucapannya, maka dari ucapan dikeluarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apabila kita nggak bisa apa-apa karena kita nggak punya kekuasaan, kita nggak bisa berbicara dengan yang bagus, maka cukup diingkari dalam hati kita kalau misalkan perbuatan tersebut itu tidak boleh, seperti itu. Dan yang terakhir ini yaitu pengingkaran dalam hati ini adalah full iman, selemah-lemahnya iman. Makanya dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan semampunya kita. Yang ketujuh, menunjukkan orang yang tersesat sebuah jalan. Misalkan ada orang yang tersesat, ditunjukkan jalan yang benar. Orang kesasar, ditunjukkan jalan yang benar. Jangan dibohongi orang. Oh, terus padahal bukan jalan yang benar. Itu tidak diperbolehkan. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya. Nah, ini jelaskan di dalam hadis, disebutkan setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah. Dan disebutkan di antaranya yaitu berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkut barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Misalkan ada orang berjalan mau sholat Jumat, ada pakai, misalkan ada motor lagi sendiri, maka diantar sama-sama untuk ke masjid untuk sholat Jumat. Ini hukumnya sunnah, mendapatkan pahala. Misalkan ada orang yang kesusahan menaikkan barangnya ke mobil atau ke motor, dibantu, ini adalah sedekah juga. Paham ya? Atau ada orang bertanya, dijawab. Bertanya arah, misalkan arah ke sini kemana, arah ini kemana, arah ini kemana, dijawab. Karena itu juga merupakan sedekah dan pasti ada pahalanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kuat riwayatnya. Kemudian yang kedelapan, bagi perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Jadi perempuan itu jangan jalan di tempat yang bisa menjadi sorotan, jalanlah di pinggir jalan. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat campur baurnya atau berkumpulnya laki-laki dengan perempuan di jalan. Kemudian beliau bersabda kepada para wanita, minggirlah kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan. Maksudnya apa? Rasulullah mengajak seorang perempuan ini untuk apa? Untuk tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, untuk menghindari keramaian yang ada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi harus dijaga, perempuan itu mulia, makanya harus dijaga. Islam mengatur perempuan ini untuk menjadi wanita yang mulia, bukan untuk merendahkan manusia, bukan untuk merendahkan wanita tersebut, tapi untuk mengangkat derajat wanita tersebut. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah tidak ngebut atau ugal-ugalan bila menggunakan kendaraan, mobil, motor. Jangan sampai ugal-ugalan. Karena apa? Karena membahayakan orang lain. Paham ya? Khususnya di jalan-jalan yang ramai, dalam pejalan kaki hendaknya melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat, ngalah kalau bisa. Semua itu tergolong di dalam tolong menolong dalam sebuah kebajikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Punya hak. Trotoar nggak boleh digunakan untuk motor. Karena apa?
karena trotoar itu haknya pejalan kaki. Karena motor itu udah ada di jalan, maka kita nggak boleh motor di trotoar. Begitu juga misalnya jalannya sempit, hanya cukup untuk pejalan kaki, jangan digunakan untuk motor juga, karena itu mengambil hak orang lain. Harus tahu porsinya masing-masing. Paham ya? Di sini terdapat banyak manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Harus diperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.